Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Lagi pula, untuk mencapai terobosan berikutnya, dia membutuhkan banyak batu roh berkualitas tinggi. Mustahil untuk mengatakan berapa tahun kultivasi biasa yang diperlukan untuk mengisi kekuatan 100.000 megamamot. Dan setiap hari berlalu, ancaman putra mahkota yang muncul dari pengasingan menjadi lebih relevan. Yang Qi perlu mencapai transformasi ruang void secepat mungkin, sehingga dia bisa membantu Tuan Muda Kain Kafan Surga dan Hua Tianxiong mengeluarkan putra mahkota. Dan dia benar-benar tidak bisa membiarkan putra mahkota menjadi sage hebat. Apa? Sembur Nona Muda. 1000 batu roh tingkat kedaulatan pergi mencuri mereka sendiri. Kultivasi saya sendiri membutuhkan batu roh, dan bahkan membangun persediaan kelas kerajaan itu sulit. Saya hampir tidak pernah bisa menggunakan kelas berdaulat. Di benua kaya subur, batu roh tingkat kedaulatan sangat jarang. Dan Anda pikir Anda akan mendapatkan 1000. Maksudnya apa yang Qi berkata, suaranya sedingin biasanya. Rektor, apakah Anda mengatakan bahwa Anda menolak untuk memberi saya hadiah? Kanselir menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku benar-benar tidak bisa memberimu banyak batu roh. Institut Demi Immortal bahkan tidak memiliki stok sebanyak itu. Batu roh tidak terlalu umum di benua kaya subur, tidak sejak tambang dan tambang mengering di zaman kuno. Namun, mengingat seberapa kuat Anda, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk mendapatkannya. Pergi saja ke benua barat. Ada banyak tambang batu roh di sana yang masih beroperasi. Terkadang mereka bahkan menggali batu abadi. Batu abadi, yang kita tahu bahwa batu roh tingkat tertinggi adalah tingkat dewa, tetapi dia belum pernah mendengar tentang batu abadi apapun. Batu abadi berasal dari biji berenergi tinggi. Mempertimbangkan tingkat kekuatan Anda, saya akan mengatakan bahwa batu roh biasa mungkin tidak akan memuaskan Anda. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa batu abadi, Anda dapat dengan mudah mencapai terobosan yang Anda cari. Tanpa mereka, Anda tidak akan berhasil, setidaknya dalam waktu singkat. Anda kuat, tetapi itu hanya akan membuat terobosan Anda berikutnya lebih sulit. Yang Qi mengangguk, matanya berkilauan dengan cahaya yang intens. Oh ya, kalau begitu, kurasa aku akan memeriksa situasi di benua barat. Dia sudah menduga bahwa jika dia meminta batu roh dari Demi Immortal Institute, rektor akan mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Terlepas dari layanan luar biasa yang telah dia lakukan, pria pelit itu tidak akan memberinya hadiah sedikitpun. Kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan putra mahkota. Lagi pula, jika Yang Qi menjadi lebih kuat, dia jelas bisa menyebabkan masalah. Dan dengan sengaja atau tidak, kanselir selalu melindungi putra mahkota. Yang Qi sudah lama menyadari hal ini, dan saat ini, dia memilih untuk tidak menunjukkannya. Sepertinya tidak ada alasan untuk berdalih tentang masalah ini sekarang. Harinya akan tiba di mana Yang Qi akan dengan jelas menunjukkan kepada kanselir betapa lemahnya putra mahkota, dan betapa salahnya dia mendukungnya. Baiklah kalau begitu, rektor. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Silakan, jawab rektor. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan dia dan Nona Muda menghilang. Yang Qi terbang ke udara, dan segera, berada jauh di atas dunia minor kosem yang sedang berubah. Kamu sangat khawatir tentang melindungi putra mahkota sehingga kamu bahkan tidak mematuhi aturan. Bagus. Jangan salahkan saya karena melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan itu, dia juga menghilang. Di kedalaman dunia minor kosmos, Nona Muda sedang mendiskusikan masalah dengan ayahnya. Ayah, mengapa kamu tidak memberikan hadiah sama sekali kepada Yang Qi? Dia pasti datang untuk membenci Anda. Bagaimana jika itu berakhir dengan merugikan Demi Immortal Institute? Layanan yang baru saja dia lakukan sangat luar biasa. Bahkan batu roh tingkat kedaulatan tidak akan cukup sebagai hadiah. Apakah Anda khawatir dia akan menjadi begitu kuat sehingga dia akan menyebabkan masalah bagi putra mahkota? Saya mencoba menemukan keseimbangan yang tepat. Anda tidak bisa meremehkan Yang Qi. Dia baru saja diberkati oleh sejumlah orang suci di Planar Pearl, dan telah mencapai tingkat kultivasi yang menakutkan. Jika dia menjadi legendaris ruang void, dengan pemahaman tentang kekuatan luar angkasa, maka dia akan dapat menggunakan pagoda Kaisar Agung dengan sangat mudah. Paling tidak, dia akan sekuat half sage. Faktanya, dia mungkin dalam posisi mengancam putra mahkota sekarang. Anggap tindakan saya sebagai ujian. Jika Yang Qi dapat mempertahankan hati yang sejuk, bebas dari kebencian, maka mungkin dia layak untuk dirawat. Sayangnya,
Sepertinya dia sudah menyimpan dendam. Aku akan menyimpan dendam jika aku jadi dia. Nona muda menggelengkan kepalanya. Ini tidak adil. Jika Anda takut padanya, mengapa tidak mengambil pagoda Kaisar Agung? Aku tidak bisa. Pagoda itu adalah miliknya sekarang, dan memiliki kekuatan yang bahkan menurutku menakutkan. Selain itu, dari apa yang saya tahu, pendukung Yang Qi sangat kuat sehingga bahkan jika Kaisar Agung Rich subur kembali dan mencoba merebut kembali pagodanya, dia akan gagal. Nona muda menggigil. Apakah Anda benar-benar yakin Anda dapat menjaga Yang Qi sejalan, Ayah? Tentu saja, levelnya terlalu rendah, dan dia tidak mengerti apa-apa tentang hukum magis. Satu-satunya ketakutan saya adalah jika saya bergerak, pendukungnya akan muncul. Lalu aku akan berada dalam masalah. Bahkan jika saya bergabung dengan semua rektor, dan semua tetua utama dari keempat institut, kita semua akan mati. Benua kaya subur itu sendiri mungkin akan dihancurkan. Saya khawatir Yang Qi jauh lebih kuat daripada siapapun di generasinya. Namun, pada akhirnya, saya berjanji kepada Ibu Putra Mahkota untuk melindunginya. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Nona muda mengerutkan kening. Ayah, kami bahkan tidak pernah melihat pendukungnya itu. Apakah dia bahkan ada? Anda benar-benar tidak boleh salah dalam hal ini. Saya tidak salah. Berdasarkan apa yang terjadi di Pagoda Kaisar Agung, aku sangat yakin. Konon, apa yang terjadi dengan Planar Pearl adalah sebuah kejutan. Yang Qi benar-benar menyelesaikan misi tanpa bantuan pendukungnya. Pada titik ini, mata rektor bersinar terang. Menyingkirkan Yang Qi di benua barat untuk mencari batu abadi akan mengurangi tekanan putra mahkota. Alasan rektor menolak memberikan batu roh itu adalah karena dia tahu jika aku mencapai transformasi ruang void, aku akan membunuh putra mahkota. Setelah meninggalkan Institut Demi Immortal, Yang Qi menuju Institut Sun Moon. Dalam hatinya, dia tertawa dingin. Dia baru saja melakukan pelayanan terbesar yang bisa dibayangkan, namun kanselir menolak untuk menghadiahinya sama sekali. Pada titik ini, dia sangat kecewa dengan Demi Immortal Institute, dan terutama rektor. Pria itu langsung melindungi putra mahkota, dan meskipun dia pasti punya alasan, dia adalah pemimpin sebuah institut. Prioritasnya seharusnya adalah keadilan dan keadilan. Tapi itu lebih jelas dari sebelumnya bahwa mereka tidak. Sejauh menyangkut Yang Qi, pria itu tidak pantas menjadi rektor. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini sekarang. Di dunia tempat Yang Qi tinggal, semuanya tentang kekuatan dan kekuatan. Kanselir bisa bertindak lebih tidak adil dari sebelumnya, tapi dia adalah seorang sage hebat, dan karena itu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Yang Qi telah mengintimidasi banyak orang, namun, semua orang yakin bahwa dia memiliki pendukung yang lebih kuat dari Sage Agung. Hanya dia yang tahu kebenaran masalah ini. Terkadang segel Legiun Dewa bekerja, di lain waktu tidak. Terlepas dari semua bahaya yang dia hadapi dalam misi terakhirnya, itu tidak membantunya sama sekali. Jelas, dia tidak bisa berasumsi bahwa segel itu akan menyelamatkannya dari setiap situasi berbahaya. Tidak apa-apa, untuk saat ini, saya akan berbicara dengan Hua Tianxiong dan melihat apakah dia punya ide tentang cara mendapatkan batu roh. Saya benar-benar harus mencapai transformasi ruang void secepat mungkin. Jika saya melakukannya, saya dapat membantunya bergerak melawan putra mahkota. Dengan kekuatan 300.000 megamamot yang diaktifkan sepenuhnya, dan kemampuan untuk menembus ikatan ruang, basis kultivasinya akan sangat mengejutkan. Dengan kekuatan tambahan dari Pagoda Kaisar Agung, Yang Qi yakin bahwa dia, Tuan Muda Kain Kafan Surga, dan Hua Tianxiong akan cukup kuat untuk membunuh putra mahkota. Agak jauh dari Institut Sun Moon, dia mengeluarkan jimat kertas, membakarnya, dan kemudian mendarat di gunung dataran rendah di dekatnya. Meskipun itu bukan gunung yang menonjol, pemandangan di daerah itu sangat indah. Jamur ajaib dan akar ginseng mistis tumbuh di mana-mana. Persik abadi dapat dilihat, dan rusa serta keras seputih salju bermain-main di sana-sini. Segala macam tanaman dan bunga dapat dilihat, dan bahkan ada mata air roh yang berdeguk. Hampir segera setelah Yang Qi mendarat, kekuatan besar membebani daerah itu, dan Hua Tianxiong tiba. Setelah melihat Yang Qi ke atas dan ke bawah, dia berkata, pengembangan dengan Planar Pearl, apakah itu kamu? Iya, semuanya, jawab Yang Qi, tidak berbasa-basi. Apa, betulkah mengingat apa yang telah Anda lakukan, setiap kejahatan yang Anda lakukan di masa lalu harus dilupakan. Jadi, saya kira pendukung Anda lebih kuat dari level Great Sage. Seorang Demi Immortal, kurasa. Saya harap Anda bisa memaafkan saya karena tidak memberikan penjelasan. Ini rumit, dan jika ada berita yang bocor tentang kebenaran, itu akan sangat buruk bagi saya.
Tentu saja kamu tidak bisa mengungkapkan rahasia demi immortal yang tak terkalahkan. Hua Tianxiong menatap Yang Qi untuk waktu yang lama. Basis kultivasi Anda, ini menghasut tekanan dari kehampaan, dan kekuatan pengusiran. Seberapa jauh kemajuanmu sejak terakhir kali kita bertemu? Karena Hua Tianxiong adalah legendaris yang tidak pernah mati, di matanya, dunia tampak berbeda. Yang Qi dikelilingi oleh kekuatan ruang, kekuatan yang tampak curiga dan bahkan takut padanya. Seolah-olah dia begitu kuat sehingga, tak lama kemudian, ruang itu sendiri akan mencoba mengusirnya. Biasanya, hal semacam ini akan terjadi jika demi immortal mencoba memasuki benua kaya subur. Karena kekuatan ahli seperti itu terlalu kuat, pesawat itu sendiri akan segera mencoba mengeluarkan orang seperti itu. Bagaimanapun, tingkat kekuatan itu pada akhirnya akan menghancurkan benua secara keseluruhan. Begitu para ahli mencapai tingkat tertentu, mereka akan dipaksa untuk naik ke pesawat yang lebih tinggi, atau berisiko menghancurkan pesawat yang mereka tempati saat ini. Namun, kekuatan spasial di sekitar Yang Qi sudah bersiap untuk membatasi, mengusir, atau menghancurkannya. Ada aspek yang menguntungkan dari situasi itu memaksanya untuk melunakkan dirinya sendiri. Itu akan mirip dengan manusia fana yang berjalan dengan karung pasir besar di pundak mereka. Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, yang harus mereka lakukan hanyalah melempar tas ke bawah agar jauh lebih lentur dari sebelumnya. Yang Qi akan diuntungkan dengan cara yang sama begitu dia bisa menembus ruang angkasa. Saya memperoleh beberapa keberuntungan, jelas Yang Qi. Ketika saya memurnikan mutiara planar, saya diberkati oleh kehendak orang bijak kuno. Tubuh saya dibentuk kembali, dan saya tumbuh lebih kuat. Namun, ada sisi negatifnya. Kekuatan itu telah menjadi semacam batasan, dan aku membutuhkan batu roh untuk meniadakan efeknya. Banyak batu roh. Itulah satu-satunya cara untuk memajukan kultivasi saya sekarang. Sebenarnya, itu sebabnya aku datang, Paman. Apakah Anda kebetulan tahu di mana saya bisa mendapatkan sejumlah besar batu roh tingkat kedaulatan? Kamu membutuhkan batu roh untuk kultivasimu, Hua Tianxiong berkata, terdengar agak bingung. Iya, itu sederhana. Institut demi immortal memiliki banyak cadangan mereka. Mengingat Anda baru saja menyelamatkan dunia, dan juga membantu institut Anda untuk membuka lubang cacing ruang waktu yang sebelumnya disegel, rektor Anda pasti akan memberi Anda beberapa batu roh. Saya berani bertaruh dia bahkan akan memberi Anda batu tingkat bijak. Meskipun Yang Qi masih sangat marah tentang masalah ini, dia berhasil menjelaskan situasinya dengan tenang kepada rektor. Sambil menggeram dingin, Hua Tianxiong berkata, sialan kanselir itu. Karena sentimen belaka, dia menolak untuk mengakui layanan Anda. Jadi bagaimana jika dia memiliki sesuatu yang terjadi dengan ibu putra mahkota? Tidak ada yang tahu pasti sejauh mana hubungan mereka. Namun, tak lama setelah dia melahirkan putra mahkota, orang-orang datang dari katedral Kuik Fajar dan membawanya pergi. Saat itulah dia meminta rektor untuk mengawasi putranya. Dan itulah sebabnya dia berusaha keras untuk membantunya selama bertahun-tahun. Dan sekarang, dia melanggar hukum untuk membantu putra mahkota dan menahanmu. Yang Qi, Anda harus meninggalkan institut demi immortal. Bergabunglah dengan institut Sun Moon kami, dan saya akan berbicara baik dengan rektor kami. Dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungimu. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu, Paman. Saya tidak akan pernah melupakan kekejaman rektor. Suatu hari, saya akan memastikan dia menyadari bahwa melindungi putra mahkota adalah kesalahan besar. Kebetulan, ini mengingatkan saya pada masalah besar lainnya. Jika kita pergi untuk membunuh putra mahkota, kanselir tidak hanya akan duduk diam dan membiarkannya terjadi, kan? Hua Tianxiong memikirkan pertanyaan itu sejenak. Mungkin saja dia bisa masuk dan melakukan sesuatu. Namun, saya sendiri, Tuan Muda Kain Kafan Surga dan Putra Mahkota semuanya adalah legendaris. Kanselir adalah sage hebat, jadi jika dia ikut campur, kemungkinan sage hebat lainnya akan terlibat. Dan tidak ada yang menginginkan Kain Kafan Sage Agung dalam gambar. Anda tahu, jika Anda mencapai transformasi ruang void, Anda mungkin bisa bergabung dengan kami dalam upaya kami untuk membunuh Putra Mahkota. Tapi di mana saya bisa mendapatkan semua batu roh yang saya butuhkan? Kanselir menyebutkan bahwa benua barat memiliki banyak, tetapi saya tidak ingin pergi ke sana begitu saja tanpa rencana. Tambang batu roh di sana pasti akan dijaga oleh organisasi yang kuat. Akan sangat konyol untuk mendapat begitu banyak masalah di sana sehingga saya tidak bisa berurusan dengan Putra Mahkota nanti. Sayangnya, jika Anda menginginkan batu roh, benua barat mungkin adalah pilihan terbaik Anda. Selain itu,
Banyak organisasi memperdagangkan inti iblis dari benua kaya subur untuk batu roh dari benua barat. Dia berpikir sejenak. Benua barat adalah tempat yang sangat besar dengan banyak tambang. Jika Anda benar-benar berencana untuk pergi, saya dapat memberi Anda peta rahasia dari Institut Sun Moon yang menunjukkan semua lokasi utama di sana. Yang Qi mengangguk. Saya akan sangat menghargai itu, Paman. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Feng Feng? Dia sedang mengasingkan diri sekarang, mencoba mencapai level legendaris. Ini waktu yang menegangkan. Mencapai level legendaris tidaklah mudah, dan kegagalan menyebabkan kematian. Saya awalnya menentang keputusannya, tetapi dia tidak akan mundur, jadi inilah kami. Jantung Yang Qi sedikit berdebar mendengar berita itu. Menerobos ke level legendaris adalah proses yang oleh beberapa orang digambarkan sebagai manusia fana menjadi pejuang energi. Kematian kegagalan melibatkan energi vital langit dan bumi yang menghancurkan seseorang menjadi debu. Dan tidak ada campur tangan dari siapapun yang bisa menghentikan itu. Bahkan jika Yang Qi adalah seorang sage hebat, dia tidak akan bisa memberikan bantuan apapun. Di level Life Seizing, adalah mungkin untuk menerima bantuan dari luar untuk memperkuat meridian dan membangun energi sejati. Tetapi level legendaris adalah tentang pemahaman hukum magis, dan karena itu, sepenuhnya merupakan masalah pribadi. Paman, jika Anda dan Tuan Muda Kain Kafan Surga pergi untuk membunuh putra mahkota, Anda harus sangat berhati-hati. Tuan Muda Shroud Heaven adalah perencana yang hebat, dan menurutku sangat mungkin dia memiliki rencana untuk membawamu keluar juga. Jangan khawatir, aku memikirkan hal yang sama. Mempertimbangkan dia mencampurkan 5 fase harta itu dengan benih iblis surga, tampaknya kesimpulan yang sudah pasti dia akan mencoba untuk mengeluarkanku. Dengan itu, Hua Tianxiong melambaikan tangannya, menghasilkan buku kuno terbungkus perunggu berjudul Atlas Benua Barat. Itu berisi peta terperinci dari benua barat, serta segala macam catatan dan informasi. Itu menjelaskan organisasi mana yang mengendalikan area dan tambang mana, dan menampilkan kota, gunung, kuil, negara bagian, dan hampir semua yang bisa dibayangkan. Benua barat jauh lebih besar daripada benua kaya subur. Tanahnya subur dan makmur, dan populasinya sangat banyak. Yang lebih mengejutkan, seluruh benua disatukan di bawah pemerintahan satu dinasti kekaisaran besar. Itu tidak seperti dinasti leluhur Sage, sebuah dinasti palsu yang paling baik digambarkan oleh pepatah yang mengiklankan daging kambing, menjual daging guk-guk. Dinasti langit surga mengendalikan seluruh benua barat, Hua Tianxiong menjelaskan. Mereka memiliki kekuatan sejati, dan menjalankan yurisdiksi atas setiap kota yang ada di sana. Bahkan sekte di sana membayar setia kepada mereka. Faktanya, siapapun yang ingin memulai sekte harus mengajukan aplikasi formal, dan melalui segala macam formalitas. Lebih jauh lagi, gereja-gereja di dinasti langit-langit semuanya menyembah roh dewa bernama Amarantin Grinsura. Amarantin Grinsura yang Qi segera memikirkan fakta bahwa ibunya bernama Grinsura. Amarantin Grinsura adalah entitas paling kuat di antara demon folk kuno, yang menyatukan semua demon folk yang tak terhitung jumlahnya yang ada di benua Yorewild, dan kemudian menemukan Gunung Gantung. Dinasti Langit Surga dari benua barat adalah anak perusahaan dari Gunung Gantung, dan semua orang di sana menjalankan keyakinan pada para pemimpin Gunung Gantung. Selama bertahun-tahun, putri suci Gunung Gantung semuanya disebut Grinsura, karena Grinsura sebenarnya adalah nama keluarga. Dalam satu atau lain cara, semua putri suci seperti itu memiliki darah Amarantin Grinsura di dalamnya. Jadi begitulah, pikir Yang Qi, jantungnya mulai berdebar. Dinasti yang memerintah benua barat adalah anak perusahaan dari Gunung Gantung. Aku harus pergi ke sana. Ini adalah kesempatan sempurna untuk berhubungan dengan Gunung Gantung. Aspek aneh dan unik dari benua barat adalah tidak adanya setan. Kembali ketika dinasti langit surga didirikan, seorang anggota demon folk yang maha kuasa menyapu seluruh benua dan mengambil semua iblis dengan potensi pertumbuhan di masa depan. Belakangan, dinasti langit surga melembagakan undang-undang yang melarang keras pembantaian setan. Sebaliknya, mereka akan ditangkap dan ditawarkan sebagai hadiah kepada Amarantin Grinsura. Menurut laporan intelijen dari Sun Moon Institute, semua iblis yang ditangkap seperti itu berakhir di Gunung Gantung. Selama jutaan demi jutaan tahun yang telah berlalu sejak itu, populasi iblis di benua barat menyusut dan menyusut ke titik di mana mereka pada dasarnya punah. Setiap organisasi yang mencari inti iblis untuk menambah formasi mantra atau perangkat magis perlu diam-diam mendapatkannya dari benua kaya subur. Inti iblis hampir sama berharganya di benua barat seperti batu roh di benua kaya subur. Bahkan siswa elit dari institut di benua kaya subur tidak memiliki akses ke batu roh untuk kultivasi mereka. Mereka harus bergantung langsung pada kekuatan langit dan bumi,
yang membuat kultivasi mereka jauh lebih sulit. Karena jaringan tambang bawah tanah yang luas, orang-orang di benua barat telah menggunakan batu roh untuk berkultivasi selama beberapa generasi. Akibatnya, ada lebih banyak ahli seni energi di sana. Itulah alasan lain mengapa dinasti langit surga begitu kuat, mereka memiliki banyak legendaris dalam pasukan mereka. Ada banyak kesempatan di mana benua barat berusaha untuk menyerang benua kaya subur. Namun, karena rektor dari 4 institut selalu adalah orang bijak hebat, upaya seperti itu sangat berbahaya untuk sedikitnya. Kecuali jika mereka benar-benar percaya diri dalam mengalahkan semua orang bijak agung, menyerang akan terlalu berisiko. Yang Qi meluangkan waktu untuk mempelajari atlas benua barat untuk sementara waktu. Setelah dia selesai, dia pergi. Untungnya, dia telah memperoleh beberapa inti iblis di musim hujan neraka. Selanjutnya, ketika kehendak orang bijak di planar Pearl telah menyapu dan membunuh banyak iblis-iblis, Yang Qi telah mampu memanen inti iblis yang mereka tinggalkan. Saat ini, mereka semua disimpan di Hellfire Crucible-nya, makhluk terbaik dari iblis-iblis dewa hantu, yang telah dia panen pada saat-saat setelah pemulihan mutiara. Karena peningkatannya dalam basis kultivasi, dia sekarang dapat menggunakan portal neraka untuk memanggil iblis-iblis daging dan darah. Meskipun yang tertinggi yang bisa dia panggil adalah mereka yang berada di transformasi keempat atau kelima, mereka masih akan menjadi pasokan yang sempurna untuk inti iblis yang dia perlukan untuk mendapatkan batu roh. Kekuatan psikisnya sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan ketika dia melepaskan badai psikisnya, dia bisa mengakses banyak pesawat terdekat dengan tingkat yang sama dengan yang dia tempati. Itu pada gilirannya membuat kekuatan pemanggilan portal nerakanya menjadi lebih efektif. Bahkan jumlah iblis-iblis, legendaris Yin Yang, yang bersembunyi di kedalaman ruang, dapat direnggut olehnya dan diubah menjadi budak. Faktanya, wilayah ruang waktu di sekitar benua kaya subur sekarang hampir tidak memiliki iblis-iblis. Tapi benua barat adalah cerita yang berbeda. Musim hujan neraka juga melanda benua itu, dan itu berarti ada banyak iblis-iblis di daerah itu untuk dipanggil Yang Qi. Di lautan energi dimensionalnya, sejumlah besar energi sejati mendidih, dan di tengah-tengah itu semua adalah wadah api neraka, yang terbakar dengan api pembersihan dunia surgawi yang abadi. Dan mata tuannya sekarang cukup kuat untuk menembus ribuan bidang. Ketika dia melihat keluar, dia bisa melihat badai spasial yang tak terhitung jumlahnya dan lubang cacing ruang waktu, dan pada saat yang sama, menggunakan kekuatan psikisnya untuk mengunci entitas jahat apapun yang bersembunyi di kegelapan. Baginya, energi celaka bersinar seperti bintang cemerlang di tengah malam. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan portal neraka terbuka, menghubungkan ke lokasi lain dalam ruang waktu. Kebetulan, lokasi itu adalah Pulau Iblis-Iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengunci iblis-iblis Septenary Leviathan, yang kemudian dia tarik ke arahnya melalui portal. Ledakan, iblis-iblis segera hancur menjadi bubuk. Yang Qi bahkan tidak repot-repot berbicara tentang hal itu, dia hanya tertarik untuk menguji kemampuan pemanggilannya. Matanya bisa menembus ruang waktu, dan dengan demikian, dia bisa dengan mudah mengidentifikasi konvergensi utama energi celaka, lokasi dengan iblis-iblis, zombie, hantu iblis, kerangka, dan sejenisnya. Mereka adalah tempat-tempat seperti pegunungan Black Chors dan pegunungan Finkors. Faktanya, di kedalaman ruang waktu, dia melihat setengah bidang, terhubung ke benua kaya subur oleh lubang cacing, yang tidak lain adalah dimensi Heaven Chors. Di tengah lokasi itu, di gunung yang gelap gulita, ada aura iblis-iblis yang sangat kuat. Tidak ada keraguan tentang itu adalah Kaisar Hantu Yama, yang jauh lebih kuat daripada Rektor Institut Demi Immortal. Bahkan rektor dari 4 institut yang digabungkan tidak dapat menandingi Kaisar Hantu Yama. Memanggil iblis-iblis seperti dia saat ini di luar kemampuan Yang Qi. Aku ingin tahu jenis inti iblis apa yang dia miliki. Setelah beberapa pemikiran, Yang Qi menjadi kabur, menuju ke lautan menuju benua barat. Pada dasarnya cakrawala benua kaya subur adalah membran, penghalang dimensi yang hanya bisa dilalui oleh legendaris ruang void. Itulah yang menyebabkan benua barat sendiri, Yang Qi tidak pernah bisa menembus penghalang dimensi itu. Namun, dia memiliki pagoda Kaisar Agung, dan karena itu, ketika dia mencapai ujung laut, dia menggunakan formasi mantranya untuk melakukan hal itu. Gemuruh. Sama seperti itu, dia berada di negeri lain. Pada saat yang sama, pagoda Kaisar Agung menggigil ketika beberapa kekuatan besar berusaha untuk mengusirnya. Energi vital lokal langit dan bumi memaksa masuk ke kedalaman formasi mantra, dan segera menyebabkan ledakan dan kilatan cahaya. Apa yang sedang terjadi? Pagoda Kaisar Agung adalah bagian dari benua kaya subur, dan berbeda dari benua barat pada tingkat substruktur. Dengan demikian,
Energi vital lokal secara naluriah ingin mengusir atau bahkan memusnahkannya. Namun, bahkan ketika energi vital mengalir ke pagoda, kekuatan seorang kaisar meletus dari dalam. Dalam sekejap mata, seorang kaisar yang sebenarnya muncul dari udara tipis, memegang tongkat kerajaan, alat yang akan dia gunakan untuk memperluas kerajaannya. 4 penjuru bumi adalah wilayahku, 4 lautan melayani saya sebagai menteri. 1. Itu adalah suara seorang kaisar, terdengar dari zaman kuno, dan itu segera menakuti energi vital. Tanpa diduga, kaisar ini sebenarnya berusaha memperluas wilayahnya. Bahkan saat pagoda Kaisar Agung menaklukkan energi vital lokal, sesuatu yang baru muncul di kedalamannya. Sebuah embrio. Itu adalah embrio seorang kaisar yang memancarkan kekuatan kekaisaran yang tak terbatas, menunjukkan bahwa Yang Qi telah mendorong pagoda Kaisar Agung ke bentuk keduanya. Hal terbesar yang bisa dilakukan seorang kaisar adalah memperluas kerajaannya sepanjang hidupnya. Dan itulah titik yang tepat dari bentuk kedua pagoda Kaisar Agung itu akan mencoba untuk menaklukkan benua barat. Yang Qi memiliki perasaan bahwa jika dia berkelana cukup jauh ke tanah ini untuk mendapatkan jantung benua, kemudian menjadikannya bagian dari pagoda Kaisar Agung, pagoda itu akan berubah. Itu akan menjadi seperti kerajaan yang sebenarnya, terus-menerus berusaha untuk memperluas dan menambahkan darah baru ke dalam dirinya sendiri. Yang Qi dapat merasakan bahwa pagoda Kaisar Agung berusaha melakukan pertempuran, menaklukkan tanah baru, mengambil alih alam kehidupan lain. Embrio Kaisar, Yang Qi berpikir, melihat ke kedalaman pagoda. Itu tampak seperti embrio manusia yang sebenarnya, tergeletak di sana jauh di dalam pagoda, berdenyut dengan keinginan untuk menaklukkan. Semua energi vital yang ditemuinya, ditundukkan, ditempa dan dimurnikan dalam prosesnya. Dengan embrio Kaisar di pagoda Kaisar Agung, Yang Qi merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan mampu melakukan prestasi yang lebih luar biasa. Jadi, di mana tepatnya aku pikirnya, menyerap pagoda ke dalam tubuhnya dan melihat sekeliling. Dia saat ini berada di lautan awan dekat wilayah pesisir tertentu. Berkat semua awan, tidak mungkin ada orang yang bisa melihatnya. Kapal dagang yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di sepanjang pantai yang berliku, beberapa di antaranya jelas dikapteni oleh Space Void legendaris. Mereka adalah orang-orang yang bisa melewati penghalang dimensi ke benua kaya subur. Sudah, Yang Qi bisa mendeteksi keberadaan batu roh. Melemparkan pandangannya ke kejauhan, dia melihat area energi roh padat, yang merupakan tambang batu roh. Ini adalah pantai Laut Ombak, daerah perdagangan paling makmur di benua barat. Namun, itu bukan pusat budaya, juga bukan lokasi banyak tambang batu roh. Tempat roh terbesar ada di dataran langit surga, disitulah semua tambang dan kota berada, dan disitulah kemungkinan besar saya akan menemukan apa yang saya butuhkan. Tapi pertama-tama, saya mungkin juga pergi ke Silvermoon untuk mendapatkan Lie of the Land. Benua barat pasti akan penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, jadi saya harus waspada setiap saat. Berkat petanya, dia tahu sedikit tentang kota-kota setempat. Tujuannya adalah kota berkembang yang disebut Silvermoon, pusat perdagangan pesisir, dan tempat yang cukup besar. Di atlas benua barat, Silvermoon digambarkan sebagai kota yang makmur dan berpengaruh, diperintah oleh anggota keluarga kekaisaran, seorang legendaris yang dikenal sebagai Lady Princess Silvermoon. Tidak butuh waktu lama sebelum Yang Qi menemukan dirinya di luar kota. Dindingnya sangat besar, dan ditutupi dengan sejenis mitril yang memantulkan cahaya bulan, dan bahkan membuat malam yang mati secemerlang tengah hari. Mitril adalah jenis logam yang sangat istimewa. Saat menempa senjata, menambahkan hanya 1 atau 2 tetes saja bisa melepaskan potensi dan kekuatan senjata yang sebenarnya. Itu bahkan bisa menyerap intisari matahari dan bulan untuk meningkatkan kualitas senjata apapun yang menjadi bagiannya. Senjata semacam itu pada akhirnya ditakdirkan untuk menjadi senjata roh. Di benua kaya subur, bahkan sebagian kecil mitril dapat ditukar dengan tumpukan pil konvergensi energi. Beberapa tempat bahkan menggunakan mitril sebagai mata uang alih-alih pil konvergensi energi. Namun di sini, di pusat perdagangan benua barat ini, tembok kota ini sebenarnya dilapisi dengan barang-barang. Lebih menarik lagi, mitril itu jelas mengandung formasi mantra yang terus-menerus menyerap kekuatan luar. Ada juga batu roh yang menghiasi dinding. Semuanya memancarkan sensasi kekayaan yang melimpah, tetapi pada saat yang sama, keamanan yang luar biasa. Jelas, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di tempat seperti ini, jangan sampai formasi mantra diaktifkan untuk efek mematikan. Orang-orang di benua barat tampak berbeda dari orang-orang di benua kaya subur, bahkan eksotis. Namun, itu juga memungkinkan untuk melihat penghuni benua kaya subur datang dan pergi dari Silvermoon.
Perdagangan berlimpah di antara dua benua, dengan inti iblis dan batu roh berpindah tangan tanpa henti. Oleh karena itu, Yang Qi dalam pakaian benua kaya subur tidak menarik banyak perhatian saat dia mendekati kota. Orang-orang yang melihatnya hanya mengira dia adalah pedagang lain yang datang untuk berbisnis. Jalan dan jalan setapak mengelilingi pedesaan Silvermoon seperti jaring laba-laba, membuat perjalanan menjadi sangat nyaman. Ada air mancur dan saluran air di sisi jalan, bahkan di kota itu sendiri, membuat seluruh area tampak seperti lukisan. Meskipun tampak seperti tempat bisnis, Yang Qi juga bisa merasakan jejak aura dendam, akibat orang-orang dilukai atau dibunuh di daerah tersebut. Kota ini sama sekali bukan surga keamanan. Di permukaan itu tampak hidup dan bahagia, tetapi di bawahnya, bahaya dan kegelapan mengintai. Konon, Yang Qi tahu bahwa kepercayaan diri sejati berasal dari keterampilan yang luar biasa, dan oleh karena itu, dia hanya berjalan menuju kota. Sebelum dia bisa mendekat, dia mendengar suara berbicara kepadanya dari karavan pedagang terdekat. "Hei, teman, tunggu." Itu adalah bahasa dari benua kaya subur. Melihat dari balik bahunya, dia melihat sekelompok beberapa lusin orang berjalan kaki. Mereka memiliki gerobak yang dipimpin oleh kuda jantan banjir, yang syarat dengan kotak. Bendera yang dikibarkan oleh karavan pedagang disulam dengan karakter Sage, yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari dinasti leluhur Sage. Orang yang memanggil Yang Qi adalah pemimpin karavan, yang dengan cepat dia identifikasi sebagai Nonari Liveseizer. "Apa yang bisa saya bantu?" Yang Qi berkata, menunggu mereka menyusul. "Kamu dari benua kaya subur, kan?" tanya pemimpin itu. "Kami adalah karavan perdagangan kekaisaran dari dinasti leluhur Sage. Anda tahu, Silvermoon adalah tempat yang berbahaya. Anda mungkin tidak harus masuk sendirian." "Maksud kamu apa?" Yang Qi bertanya, mengerutkan kening. "Banyak hal besar telah terjadi di kota baru-baru ini. Beberapa faksi di benua barat sudah mulai mengincar orang-orang dari benua kaya subur, menyerang kami, merampok kami, menculik kami, bahkan membunuh kami. Penduduk lokal di wilayah ini sangat tidak menyukai kami, dan itulah mengapa saya katakan bahwa masuk sendirian akan sangat berbahaya bagi Anda. Jika Anda merasa seperti itu, Anda dapat bergabung dengan kami. Kami dapat membantu menjaga Anda dan barang dagangan Anda tetap aman." "Saya menghargai itu," kata Yang Qi, sedikit tergerak. Karavan perdagangan kekaisaran ini tampaknya benar-benar mengkhawatirkannya, dan mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, dia akan dapat mengetahui apakah mereka memiliki niat buruk. Setelah bergabung dengan karavan, dia terus mengobrol dengan pemimpinnya. Dia segera mengetahui bahwa, setiap tahun, dinasti leluhur Sage akan menukar sejumlah besar inti iblis untuk batu roh. Selain pedagang yang sebenarnya di karavan, ada juga penjaga dan pejabat pemerintah, serta ahli seni energi yang menyamar. Secara keseluruhan, Yang Qi memiliki kesan yang cukup baik tentang dinasti leluhur Sage. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka menemukan beberapa pembudidaya benua kaya subur yang terisolasi lainnya, yang juga bergabung dengan grup. Akhirnya, malam tiba, dan cahaya obor di Silvermoon dikombinasikan dengan dinding yang bersinar menyebabkan cahaya terang memenuhi area tersebut. Dalam keadaan seperti inilah kafilah dagang memasuki kota. Di gerbang kota, mereka dihentikan oleh penjaga gerbang. "Pajak didasarkan pada jumlah orang dalam kelompok Anda," kata salah satu penjaga, suaranya dingin. "1 batu roh kelas menengah per orang, 2 per kuda, dan 3 per kotak." "Apa?" kata pemimpin itu, tampak terkejut. Dengan mata berbinar, dia berkata, "Kemarin pajaknya adalah batu roh tingkat rendah. Sekarang kelas menengah itu sepenuhnya 10 kali lebih tinggi. Dan lihatlah gerbang berikutnya, mereka mengisi batu roh kelas rendah, bukan kelas menengah. Perintah baru saja turun bahwa siapapun dari benua kaya subur harus membayar pajak ini untuk memasuki Silvermoon. Jika tidak, maka tidak ada bisnis untuk Anda." Penjaga itu berbicara dalam bahasa benua barat, jelas tanpa berpikir atau peduli apakah orang-orang yang mendengarkan dapat memahaminya. Dan dari sorot matanya, sepertinya dia ingin sekali menghancurkan mereka dalam jarak 1 inci dari kehidupan mereka. Atau bahkan lebih buruk, "Sehat apakah Anda akan membayar atau tidak? Jika tidak, maka pukullah. Dan jangan pernah kembali ke Silvermoon lagi." Memahami. Yang Qi tidak bisa berbicara atau memahami bahasa benua barat. Namun, karena fluktuasi psikis dalam suara pria itu, dia dapat mengidentifikasi arti kata-katanya. Setelah mencapai level Livesizing, adalah mungkin untuk menggunakan fluktuasi psikis untuk memahami sebagian besar bahasa lisan. "Ah, terserah. Kami akan menyedotnya untuk saat ini." Sambil menggelengkan kepala, pemimpin karavan mengumpulkan uang dari anggota kelompok dan menyerahkannya kepada penjaga. Beralih ke Yang Qi,
dia merendahkan suaranya dan menjelaskan, Nyonya Putri Silvermoon harus memiliki beberapa tulang untuk dipilih bersama kami orang-orang dari benua kaya subur sekarang. Dia milik faksi yang sangat radikal dalam dinasti Langit Surga, sebuah kelompok yang selalu menyerukan invasi ke benua kaya subur. Batu roh seukuran kenari bersinar dengan cahaya lembut. Mereka telah dipotong dengan sempurna, dan tidak mengandung cacat yang terlihat. Peraturan tentang cara memotong batu roh telah ada sejak zaman kuno, dan merupakan alasan mengapa batu itu dapat dengan mudah digunakan sebagai mata uang. Begitu seseorang mengetuk kekuatan roh di dalam diri mereka, mereka akan berubah menjadi sesuatu yang tidak cocok untuk digunakan sebagai uang. Merebut batu-batu itu, penjaga itu melihat ke arah kelompok itu dengan mata haus darah dan berkata, itu lebih baik. Sepertinya Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Untung kau tidak berdebat, kalau tidak aku akan membunuhmu. Kepalamu akan menjadi dekorasi peringatan yang bagus untuk dipasang di tembok kota. Dengan itu, Yang Qi dan karavan lainnya memasuki kota. Saat mereka berjalan pergi, para penjaga terkekeh. Betapa banyak domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Haruskah kita mengirim orang untuk membunuh mereka malam ini? Tidak, kata kapten penjaga. Mereka dari dinasti leluhur Sage, jadi kamu tidak pernah tahu apakah mereka memiliki legendaris yang bersembunyi di barisan mereka atau tidak. Selain itu, tidak ada perang terbuka antara dinasti Langit Surga kita dan dinasti leluhur Sage. Kita tunggu saja sampai mereka mulai berbisnis. Lalu kita bisa membuat mereka bangkrut. Berkat fluktuasi psikis, Yang Qi mendengar kata-katanya. Adapun anggota karavan lainnya, mereka sudah mendiskusikan masalah di antara mereka sendiri. Benar-benar menjijikkan. Saya tidak percaya mereka menaikkan pajak seperti itu. Sepertinya kita tidak akan bisa berbisnis di sini lebih lama lagi. Kamu benar. Yah, segala sesuatunya menjadi lebih baik di benua kaya subur setiap hari. Baru kemarin saya mendengar orang mengatakan bahwa kerusakan surgawi telah diperbaiki, yang berarti tidak ada lagi monster yang bisa masuk. Waktu yang baik akan datang untuk tanah kita, dan energi vitalnya lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, saya yakin itu sebabnya benua barat menekan kami. Segera, nada kegembiraan mengambil alih percakapan. Aku ingin tahu siapa yang memperbaiki kerusakan di surga. Menurut rumor, itu adalah seorang siswa dari Demi Immortal Institute bernama Yang Qi. Bagaimana dia melakukannya bahkan rektor dari 4 institut tidak dapat memperbaiki kerusakan itu. Saya mendengar bahwa dia memiliki pendukung yang lebih kuat dari Sage Agung. Baiklah, cukup bicaranya, kata pemimpin karavan. Mengingat perkembangannya, mari selesaikan bisnis kita di sini dan keluar dari Silvermoon secepat mungkin. Kemudian kita bisa bertemu dengan karavan lain, dan juga mengirim laporan kembali ke Pangeran Wei. Kafilah ini melapor kepada Pangeran Wei, Yang Qi berpikir, terkejut. Dia ingat Pangeran Wei dan memiliki kesan yang cukup baik tentang dia. Lagi pula, di kompetisi seni bela diri besar, pria itu membelanya melawan putra mahkota. Dan dia bahkan telah dipermalukan dalam prosesnya. Saat karavan berjalan di jalan-jalan luas Silvermoon, penduduk setempat di sekitarnya menatap mereka dengan tatapan mengancam. Sejauh menyangkut orang-orang dari benua barat, benua kaya subur penuh dengan orang barbar. Dan fakta bahwa mereka menukar inti iblis yang sangat sedikit dengan batu roh yang berharga membuat mereka mengambil keuntungan juga, dan pada dasarnya, pantas untuk mati. Orang-orang ini semua tampak kejam pada intinya, komentar Yang Qi pelan. Mereka, jawab pemimpin karavan. Mereka memiliki darah demon fog di dalamnya, mungkin lebih banyak daripada darah manusia. Kau tahu, banyak dari mereka adalah iblis dalam bentuk manusia, atau mutan. Tuan, seseorang memanggil dari ujung jalan, kami berada di paviliun bisnis kota Silvermoon. Di depan adalah struktur besar yang seluruhnya dilapisi dengan mithril, dan dipenuhi dengan segala macam formasi mantra yang menakutkan. Di sekelilingnya ada aula besar yang digunakan khusus untuk bisnis. Paviliun bisnis kota adalah tempat utama untuk melakukan bisnis di Silvermoon. Ini terdiri dari sejumlah kuil, yang masing-masing dijalankan oleh bisnis yang berbeda, dan berfokus pada barang dan jasa yang berbeda. Tentu saja, jenis bisnis yang paling menguntungkan melibatkan perdagangan inti iblis dengan benua kaya subur. Begitu Yang Qi memasuki paviliun dengan sisa karavan, dia melihat bahwa tempat itu sudah sibuk. Sebagian besar orang yang hadir berasal dari benua kaya subur, yang menukar inti iblis mereka dengan batu roh. Tiba-tiba, suara menggelegar bergema dari jauh di paviliun. Satu inti iblis dari iblis fase ke-9 untuk satu batu roh tingkat rendah. Itulah harganya. Ambil atau tinggalkan. Yang Qi menoleh dan melihat seorang lelaki tua, seorang Levi Caesar,
yang memiliki tas penuh inti iblis dan sedang bernegosiasi dengan penjual batu roh dari benua barat. Yang terakhir adalah orang yang baru saja berbicara, dan dia memiliki senyum sinis di wajahnya. Apa kata lelaki tua itu dengan marah? Kemarin inti iblis fase ke-9 bernilai batu roh kelas menengah. Bagaimana harganya bisa turun begitu drastis dan itu di atas pajak batu roh kelas menengah yang saya bayarkan untuk masuk ke kota? Ini adalah eksploitasi. Apa yang terjadi di sini? Saya akan pergi mengajukan keluhan. Kamu pembuat kode tua, memukul. Pedagang benua barat dengan kejam menamparkan wajah lelaki tua itu, menjatuhkannya. Kemudian dia mulai menginjak-injak orang tua itu. Anda pikir Anda siapa beraninya kau mencoba tawar-menawar denganku? Kami menetapkan harga, dengar. Dia menginjak lelaki tua itu berulang kali, membuatnya tidak mungkin untuk berdiri. Tentu saja, itu lebih buruk mengingat pedagang itu berada di culinary level, dan lelaki tua itu 1 atau 2 tingkat di bawahnya. Orang tua itu berteriak, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Sialan, hampir semua orang di karavan dengan Yangki dipenuhi amarah, dan beberapa melangkah maju untuk ikut campur. Sebelum mereka bisa, pemimpin karavan mengulurkan tangannya untuk memblokir mereka. Jaga dirimu baik-baik, katanya pelan. Kami tidak dapat menyebabkan masalah di Silvermoon. Jika kita melakukannya, mereka akan memiliki alasan yang sempurna untuk membunuh kita begitu saja. Ayo selesaikan urusan kita lalu pergi dari sini. Ketika saudagar itu melihat bahwa tidak ada yang berani ikut campur, dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Meraih tas inti iblis milik lelaki tua itu, dia mengangkat suaranya dan berkata, pria ini melanggar aturan Silvermoon dengan menyebabkan keributan di pavilion. Bawa dia pergi dan kunci dia untuk menunggu vonis. Iya Pak, penjaga kejam menjawab, bergegas ke depan untuk menangkap orang tua itu. Sekali lagi, tidak ada yang berani melakukan apapun atau berbicara. Pada titik ini, pedagang arogan itu menoleh ke karavan dan berkata, kalian adalah pedagang kekaisaran dari dinasti leluhur Sage, kan di sini untuk bisnis skala besar ikut denganku. Kita tidak akan mendirikan toko di sini seperti biasanya, tanya pemimpin itu dengan takut-takut. Bisnis skala besar berlangsung di dalam. Pedagang itu berbalik dan mulai berjalan. Ikuti aku. Pria itu berbicara seolah-olah dia sedang mengeluarkan perintah kepada pelayan. Namun, mengingat keadaannya, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti pengaturannya. Yangki ikut, melihat sekeliling untuk mempelajari formasi mantra seperti yang dia lakukan. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di area belakang bagian utama candi. Itu adalah alun-alun besar, di mana 3 orang duduk menyeruput teh, mata mereka berkilauan. Mereka adalah legendaris, penduduk asli benua barat, dan administrator bisnis di kota. Yang di sebelah kiri adalah pria parubaya kekar dengan kulit gelap dan tampang angkuh. Tuan-tuan, para pedagang kekaisaran ada di sini, kata pedagang yang memimpin mereka ke sini. Luar biasa, kata pria berkulit gelap itu. Tinggalkan barang daganganmu di sini dan pergi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dan batu roh, tanya pemimpin karavan. Batu roh, kata pengurus lainnya. Kita kehabisan batu roh, tapi keadaan akan kembali normal dalam 2 atau 3 tahun. Mintalah petugas urusan keuangan menulis faktur kepada Anda, dan kembalilah saat itu. Apa, sembur pemimpin karavan? Apakah kamu serius? Kami datang ke sini untuk berdagang barang, bukan faktur. Jika kami harus menunggu 3 tahun, saya lebih suka membawa barang dagangan saya. Apa yang baru saja Anda katakan, kata administrator berkulit gelap. Kami mengatakan untuk meninggalkan barang-barang Anda di sini dan kemudian pergi. Entah itu, atau mati. Kata-kata pria itu meninggalkan sedikit ruang untuk negosiasi. Tunggu, Yangki berkata tiba-tiba. Mempermudah segel dewa iblisnya untuk mengeluarkan sedikit aura legendarisnya, dia melanjutkan, pertama-tama, saya bukan seorang pedagang kekaisaran. Kedua, saya memiliki inti iblis kelas atas, tipe yang harus dijual satu per satu. Tapi saya hanya akan mengambil batu roh di depan, bukan tagihan. Oh, kata pengurus lainnya, jadi, kamu adalah seorang legendaris. Baiklah, jenis inti iblis apa yang Anda miliki? Saya yakin kita bisa membuat kesepakatan. Yangki mengulurkan tangannya, memperlihatkan inti iblis berkilauan yang memancarkan kekuatan neraka. Transformasi legendaris ke-7, inti iblis dewa hantu. Mata para administrator segera mulai bersinar dengan keserakahan. Salah satu dari mereka berkata, serahkan itu untuk diperiksa. Jika itu nyata, kami bisa memberimu batu roh untuk itu. Baiklah, kata Yangki, melemparkan inti iblis. Administrator mengambilnya dan melihatnya dari dekat, di mana matanya menyipit.
Apa empedu? Ini dicuri. Baru-baru ini sejumlah barang diambil dari kediaman resmi Lady Princess Silvermoon. Salah satunya adalah inti iblis ini. Beraninya kau secara terbuka mencoba menjualku Urk. Pria itu tiba-tiba merasakan sedikit rasa sakit, dan melihat ke bawah untuk menemukan tombak tertanam di dadanya, menyedot energi sejatinya. Hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat, dia berkata, kamu membunuhku bagaimana, beraninya kamu. Aku membunuh sampah sepertimu kapanpun aku mau. Kalian orang-orang biadab benua barat semuanya sama. Demon Fox 1 dan semua, bahkan bukan manusia. Dia memutar tombak, dan administrator meledak menjadi awan darah. Menjangkau, Yang Qi mengambil kembali inti iblisnya. Pada awalnya, dia berharap untuk mendapatkan batu roh dengan cara yang benar, tetapi jelas, orang-orang biadab benua barat ini membenci orang-orang dari benua kaya subur. Mereka tidak hanya menolak untuk menyerahkan batu roh, mereka sebenarnya bermaksud untuk merampoknya dan kemudian membunuhnya untuk menutupi bukti apapun. Oleh karena itu, Yang Qi memutuskan untuk melakukan semuanya dengan benar sejak awal, dan melawan api dengan api. Faktanya, mengapa tidak menjarah semua Silvermoon maka akan terlihat jelas siapa yang takut pada siapa. Apa-apa yang terjadi, itulah yang dipikirkan semua orang di karavan perdagangan. Saat ini, mereka hanya tidak mengerti bagaimana seorang legendaris yang kuat bisa dibunuh dengan mudah. Sebuah penyergapan. Dua administrator yang tersisa berteriak, mengaktifkan formasi mantra di halaman. Setiap sudut Silvermoon memiliki formasi mantra, dibuat dari mitril dan sisipan dengan batu roh. Dan siapapun yang mengendalikan formasi mantra bisa menjadi 10 kali lebih kuat dari yang sebenarnya. Sayangnya untuk orang-orang ini, mereka terlalu lemah untuk menandingi Yang Qi. Sebelum mereka bisa melakukan apapun selain berteriak tentang penyergapan, mereka ditikam melalui dada oleh tombak Dewa Infernal. Kemudian mereka meledak, dan kekayaan mereka jatuh ke tangan Yang Qi. Anda, kata pemimpin karavan, kamu benar-benar membunuh 3 administrator berpangkat tinggi, mereka akan menuduh kita berkhianat. Dinasti Langit Surga akan menempatkan kita dalam daftar yang paling dicari. Ini bahkan bisa menyebabkan perang antara dua benua. Jika perang yang mereka inginkan, maka perang yang akan mereka dapatkan, jawab Yang Qi. Jangan khawatir, aku berteman dengan Pangeran Wei, jadi aku akan menjaga kalian semua. Untuk saat ini, saya akan menghadapi Silvermoon, dan membebaskan kota dari semua batu rohnya. Pagoda Kaisar Agung muncul, dan Yang Qi menempatkan semua orang dari karavan ke dalam. Kakao, tergagap pedagang yang telah membawa mereka ke halaman. Dia perlahan mulai mundur. Kalian para neraka benua barat semuanya akan mati. Sekilas, Yang Qi melepaskan prahara psikisnya, dan pria itu meledak. Kemudian, Yang Qi menyerap pagoda Kaisar Agung kembali ke tubuhnya, mengangkat tombak dewa nerakanya, dan berjalan kembali ke paviliun bisnis. Ledakan. Pintu menuju paviliun meledak, dan para penjaga melihat ke atas untuk melihat Yang Qi berjalan keluar. Hei, siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Qi menikamnya dan mengangkatnya ke udara, di mana dia kemudian meledak. Penyergapan. Penyergapan. Penjaga berteriak mulai bergegas, tetapi yang Qi lakukan hanyalah melihat mereka, dan mereka terbakar dan berubah menjadi abu. Sialan, siapa yang berani membuat masalah di paviliun bisnis kota Silvermoon? Seseorang berteriak. Tiba-tiba, seluruh paviliun bergetar ketika tangan besar energi sejati muncul dan menembak ke arah Yang Qi. Sama sekali tidak berguna, gumam Yang Qi. Menanggapi kata-katanya, tangan itu hancur. Kemudian, dia melemparkan tombaknya ke udara. Mendera, area udara tertentu meledak, dan seorang lelaki tua jatuh, darah menyembur kemana-mana. Itu adalah penjaga paviliun bisnis kota, legendaris domain pribadi. Dia bertugas mengawasi semua batu roh, dan sekarang, dia mati seperti itu. Siapa sebenarnya kamu? Saya tidak percaya Anda menyebabkan masalah di sini. Apakah kamu lelah hidup? Apa-apa yang baru saja terjadi? Apa yang sedang terjadi? Energi vital yang meledak-ledak seperti surga dan bumi. Fluktuasi segera menarik perhatian banyak ahli top di daerah tersebut. Beberapa dari mereka adalah pedagang dan beberapa hanya penduduk kota, tetapi mereka semua mulai menuju ke sumber keributan. Seseorang menyerang toko harta karun dan mencuri batu roh. Tingkat kekuatan itu luar biasa. Ternyata, Yang Qi sudah berada di gudang harta karun pavilion, mengambil semua batu roh. Gudang itu terkunci rapat, tapi yang dia lakukan hanyalah menghancurkannya. Setelah itu, dia menemukan dirinya berada di dimensi besar yang dipenuhi dengan gunungan batu roh. Silvermoon adalah kota yang makmur dan makmur yang melakukan begitu banyak bisnis setiap tahun sehingga hampir mustahil untuk diukur.
Perdagangan tidak hanya terbatas pada inti iblis. Harta karun, senjata, dan segala macam alat berpindah tangan setiap hari. Tentu saja, mata uangnya adalah batu roh, sama seperti di tempat lain di benua barat. Begitu Yang Qi memasuki gudang harta karun, dia melihat kekayaan yang sangat besar, lebih banyak batu roh daripada yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Itu adalah timbunan yang membuat matanya langsung melebar. Ada pegunungan batu roh dengan kualitas yang berbeda-beda, sedemikian rupa sehingga seluruh area tampak dipenuhi dengan energi roh yang kuat. Tentu saja, mengingat dia adalah seorang penyusup, sihir penangkal yang tak terhitung jumlahnya segera menyala, mengirimkan banyak sinar cahaya mematikan terbang ke arahnya. Dihancurkan, teriaknya, meluncurkan telapak tangannya ke depan. Seketika, berkas cahaya hancur, dan formasi mantra dan sihir penangkal di daerah itu hancur. Yang dibutuhkan hanyalah satu gerakan di pihaknya. Dia sekarang memiliki kekuatan 200.000 megamamot kuno, membuatnya kira-kira sekuat seseorang dalam transformasi legendaris ke-8, legendaris bintang astral. Faktanya, dalam hal kekuatan mentah, bahkan seorang ahli dalam transformasi legendaris ke-9 mungkin akan kesulitan menghadapinya. Namun, semua faktor lain dipertimbangkan, dia masih akan terbunuh dalam pertarungan seperti itu. Untungnya, dia memiliki pagoda kaisar agungnya, dan embrio kaisar di dalamnya, yang bisa melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Faktanya, dalam hal tingkat kecakapan pertempuran yang tepat yang bisa dia capai, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya. Begitu banyak batu roh. Itu adalah kelas kerajaan. Dan itu kelas kekaisaran. Setelah menghancurkan formasi mantra, Yang Qi mulai membersihkan gudang, termasuk segala sesuatu mulai dari batu roh tingkat rendah hingga tingkat kekaisaran. Sayangnya, tidak ada batu kelas kedaulatan yang ada. Poin itu membuatnya merasa sedikit kecewa, mengingat kekuatan roh yang dikandungnya adalah yang paling cocok untuk kultivasinya. Meski begitu, batu kelas kekaisaran juga bisa digunakan. Adapun batu roh kelas kerajaan dan tertinggi, mereka pada dasarnya tidak berguna baginya selain sebagai bahan bakar untuk formasi mantra. Namun, mereka akan membantu klan Yang. Paling tidak, Yang Zhan bisa menggunakan batu roh kelas kerajaan untuk mencapai terobosan basis kultivasi lainnya. Bagaimanapun, setiap batu roh Tuan Muda Kain Kafan Surga telah digunakan dalam insiden dengan mutiara planar. Kekuatan pagoda Kaisar Agung menyebar ke gudang, mengambil semua batu roh, dan menyedotnya ke dalam. Adapun batu kelas kekaisaran, dia mengirimnya langsung ke Healthy Crucible untuk menjadi kekuatan untuk bekerja dengan daging dan darah Asura, serta untuk meningkatkan energi sejati penguasa yang berdaulat dan kekuatan universal. Yang Qi juga mengirim mayat penjaga legendaris domain pribadi yang telah dia bunuh ke dalam wadah juga, setelah itu inti iblis muncul. Inti iblis domain pribadi. Jadi, ternyata orang-orang biadab benua barat ini benar-benar memiliki darah demon fog di dalamnya. Tentu saja, orang-orang dari benua barat ingin memisahkan diri dari inti iblis, oleh karena itu, mereka memanggil mereka dengan nama yang berbeda pelet internal. Apa Empedu? Siapa yang berani melanggar hukum Silvermoon, mengobrak-abrik pavilion bisnis kota, dan menjarah toko harta karun siapapun itu, bunuh dia. Menyerang. Hanya pada titik inilah para ahli Silvermoon akhirnya tiba. Silvermoon adalah kota perdagangan pesisir yang sangat besar dan penting, dan diawasi oleh dinasti langit surga. Jelas, tindakan Yang Qi tidak akan diabaikan. Saat para ahli berkumpul di pavilion bisnis, banyak formasi mantra di seluruh kota diaktifkan, mengunci seluruh area. Penyergapan, penyergapan, seru para prajurit. Warga Silvermoon, jangan panik. Tetap di tempat Anda berada dan tetap tenang. Siapapun yang menyebabkan keributan akan segera dibunuh. Ding dong, ding dong. Bunyi lonceng bisa terdengar, sumbernya adalah kastil perak di tengah kota, menara tertingginya dihiasi dengan lambang bulan sabit. Itu adalah rumah hakim kota. Seiring dengan bunyi lonceng, awan keluar dari menara untuk menutupi kota, hampir seperti sungai Merkuri yang mengalir ke sana kemari. Tembok kota dan jalan-jalan bermandikan cahaya perak, seolah-olah menunjukkan bahwa kota itu benar-benar terkunci. Faktanya, cahaya menyebabkan semua orang di kota secara fisik melambat karena energi sejati di dalam diri mereka dipengaruhi oleh formasi mantra. Silvermoon jelas merupakan kota yang sangat kuat, jauh melampaui tempat seperti Mongoltar. Dan tentu saja, Yanhaven tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Kembali di benua kaya subur, hanya ibu kota dinasti Sage Ancestor yang mungkin bisa dibandingkan dalam hal kekuatan mentah dan formasi mantra. Saat Yang Qi terbang ke udara, dia melihat awan lincah mengalir keluar untuk menutupi area tersebut.
Kota itu sendiri meliputi area seluas kira-kira 50 km, dan benar-benar membentuk formasi mantra yang sangat besar. Fondasi kota terbuat dari mitril, emas murni, gojade, batu roh, dan formasi mantra yang lebih kecil. Ketika seluruh kota diaktifkan sebagai formasi mantra, itu pada dasarnya adalah senjata besar. Harta karun ajaib. Sungguh kota yang menakjubkan, pikir Yang Qi. Saya ingin tahu berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Mempertimbangkan semua mitril, itu pasti memakan waktu bertahun-tahun. Kurasa aku belum pernah melihat harta ajaib sebesar ini. Dia hanya bisa menghela nafas kagum pada pekerjaan yang pasti terlibat. Begitu dia berada di tempat terbuka, formasi mantra dan awan yang berubah-ubah langsung menyebabkan dia melambat. Kemudian, beberapa sinar cahaya mematikan menghantamnya. Pada saat yang sama, terdengar suara yang jelas-jelas milik ahli seni energi kuno. 9 telapak yin, seni energi naga api. Lahap jiwa, serang surga. Blitz petir tak terkalahkan. Jadeval tanpa akhir. 5 seni energi kelas kekaisaran yang unik telah dilepaskan oleh 5 ahli Silvermoon. Masing-masing seni energi sangat mengejutkan. Di bawah, orang-orang kota bereaksi dengan kaget. 5 dewa perang Silvermoon sedang beraksi, mereka adalah 5 bawahan terkuat dari Lady Princess Silvermoon. Siapapun yang telah menyebabkan masalah akan dibunuh tanpa bayang-bayang keraguan. Berapa kali selama bertahun-tahun hal seperti ini terjadi? Saya pikir terakhir kali adalah beberapa ratus tahun yang lalu, sebelum semua formasi mantra selesai. Saat ini, Silvermoon semakin kuat setiap harinya. Siapa itu? Dia tidak terlihat seperti seseorang dari benua barat. Dia dari benua kaya subur. Bajingan benua kaya subur terkutuk itu. Aku tidak percaya salah satu dari mereka berani menimbulkan masalah di Silvermoon. Bunuh dia. Bunuh semua orang menyebalkan barbar. Bunuh mereka semua dan pasang kepala mereka dipaku di dinding. Menyerang benua kaya subur. Bunuh semua orang di sana. Mereka harus mati sampai yang terakhir. Beraninya mereka memeras batu roh dari kita dengan inti iblis mereka. Membunuh mereka. Setiap penduduk asli di Silvermoon dengan marah meneriakkan hal yang sama saat mereka menyaksikan pertempuran di atas. Dan di seluruh kota, orang-orang dari benua kaya subur sedang ditangkap. Orang-orang dari benua barat ini benar-benar membenci kita, pikir Yang Qi. Orang-orang dengan darah Demon Fog jelas busuk sampai ke intinya. Berbeda dari kami pada tingkat fundamental. 5 serangan seni energi tidak menyakitinya sama sekali, dan dia dengan cepat meniadakannya. Melihat sekeliling dengan tenang, dia melihat 5 sosok kabur ke arahnya dari pusat kota. Mereka berhenti agak jauh darinya, membuatnya tetap terkepung. Ini adalah ahli top dari Silvermoon, yang disebut Dewa Perang. 3 dari mereka adalah legendaris domain pribadi, dan 2 berada di transformasi ke-7, menjadikan mereka legendaris dewa hantu yang tak terkalahkan. Mereka semua mengenakan baju zirah yang mempesona, dan memiliki lingkaran cahaya yang membuat mereka tampak seperti dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Salah satu dewa perang melangkah maju dan berkata, "Siapa kamu? Anda dari benua kaya subur, mengapa Anda menyebabkan masalah di Silvermoon? Anda tidak bisa melarikan diri." Dengan formasi mantra Silvermoon diaktifkan, tidak ada yang bisa meninggalkan kota. Iya benar, Yang Qi tiba-tiba menghilang tanpa jejak, lalu muncul kembali di belakang dewa perang, di mana dia melepaskan serangan telapak tangan. Berputar, dewa perang tersenyum kejam. Aku tak terkalahkan di Silvermoon. Dan formasi mantra memberi saya akses ke kekuatan tak terbatas. Bersiap untuk mati. Dia segera mengulurkan telapak tangannya sendiri untuk bertemu dengan Yang Qi. Hampir seketika, seringai ganasnya berubah menjadi ekspresi teror. Kemudian, semua orang di bawah kota menyaksikan dia mulai mengembang seperti balon, sampai dia meledak begitu saja. Dia bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia binasa. Setelah beberapa saat, salah satu legendaris dewa hantu berteriak, "Mundur." Buru-buru. Mencadangkan, dia memanggil domain pribadinya, yang tampak seperti sungai yang mengalir dan gunung besar, dan mengirimkannya bergemuruh ke arah Yang Qi. Sebelum bisa tiba, Yang Qi menghilang lagi. Kemudian, darah menyembur ke udara saat kepala legendaris dewa hantu terbang dari bahunya, terputus oleh tombak Yang Qi. Semua orang di Silvermoon merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Gemetar, kalian semua, Yang Qi berteriak. Kalian orang-orang benua barat ingin menyerbu benua kaya subur apa lelucon? Mulai sekarang, kota manapun di sini yang berani berbicara tentang merusak benua saya akan dihapus dari peta. Dan saya akan mulai dengan Silvermoon. Setelah hari ini, tidak akan ada Silvermoon di benua barat. Biarkan itu menjadi peringatan bagi semua orang biadab lainnya di sini.
Tanpa peringatan apapun, tombaknya berubah menjadi jutaan tonjolan yang melesat ke arah 3 dewa perang yang tersisa. Bahkan domain pribadi mereka tidak dapat melindungi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mati. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?